Selamat pagi semuanya. Kapan ketemu ya? 3 kalpa yang lalu. Selamat datang Su. Dapat semuanya. Wajahnya lebih cerah. Wah, Kasus senang sekali lihat kamu. Oh, no, that's so nice. Oh, selamat datang juga. Wan Yu sudah bilang mau ajak seluruh keluarga ke sini, benar-benar. Mestinya kalian hampir semua ikut kan ya waktu pembukaan, tapi nggak apa-apa yang nggak ikut pasti bisa menentukan. Semalam saya pikir ini luar biasa sekali energinya. Baru kali ini saya lihat orang retret kok banyak yang nangis, ini baru kali ini. It's really quite nice. Jadi ya, inti dari ajaran Buddha ini untuk kita semua masing-masing. Makanya kita terima juga secara khusus masing-masing untuk kita sendiri lain-lain. Tapi yang jelas tidak ada kontradiksi, meskipun tradisi apapun jurusannya sama, yaitu pertama-tama menghargai hidup ini sebagai manusia yang mempunyai kapasitas, kemudian memanfaatkan hidup ini. Di samping melihat dan memenuhi kebutuhan sebagai manusia ini, punya badan, punya pikiran, dan ini punya kebutuhan badan manusia ini. Itu masih tidak seberapa, tapi di dalam badan ini untuk bisa hidup itu harus mempunyai sosok. Nah, ini sosok Salim ini ya, dengan badan ini Anda pembentukan sosok Salim yang punya keinginan, punya kecenderungan, punya kesukaan, dan sebagainya. Makanya masuk akal sekali kalau di dalam kehidupan ini misalnya Hani sama Om Salim sama Salim beda. Keinginannya beda. Karena pendidikan kita beda, keluarga kita beda, juga badannya beda, pikiran. Tambah lama tambah beda nih. Karena punya tidak mulainya hanya kebutuhan sebagai badan yang semuanya sama sebetulnya. Tapi tambah lama kebutuhan ini kita meyakinkan diri kita sendiri bahwa ini beda-beda. Tambah lama tambah beda, tambah lama tambah beda. Nah, dalam mengelola perbedaan ini, kita harus mempunyai keterampilan dalam itu. Misalnya, makanya usaha kita juga beda-beda, right? Cara cari makan, cara cari nafkah, cara berkeluarga, tambah lama perkembangannya ini tambah luar biasa beda-bedanya. Terus ini ada rombongan ini, terus rombongan ini juga beda-beda, tambah lama. Makanya ya apa tuh yang kejadian di dunia ini? Adalah hanya perkembangan itu loh, yang dulunya manusia, yang sama, lama-lama tambah beda. Jadi ada negara, ada suku, ada agama, semuanya tambah beda. Nah, seseorang seperti Pangeran Siddhartha Gautama ini, yang disebut pangeran sebetulnya juga tidak benar loh pakai kata pangeran. Yang benar dia itu anak raja, karena ayahnya raja. Tapi raja itu hanya gelar sebetulnya. Gelar pemimpin suku. Yang waktu itu bukan pemilik yang banyak. Nah, kalau dilihat ya, Siddhartha itu
sama-sama kita loh sebetulnya. Apalagi sih yang dibutuhkan? Waktu itu beliau masih muda, ya disayangi keluarganya, ibunya memang meninggal waktu beliau muda, dirawat oleh bibinya. Tapi di samping itu boleh dikatakan hidupnya sudah pasti oke. Kedepannya akan sebagai anak laki pertama mewarisi dari ayahnya dan kelihatannya semuanya oke. Tapi seperti kita semua, beliau juga gundah. Beliau juga cemas. Masih memiliki pertanyaan apa yang akan terjadi di masa depannya. Persis seperti kita. Sepertinya kalau dipikir kita ini oke loh ya. Badan oke, negara kita ya kacau balau sih, tapi masih oke. Makanannya pun juga oke, udaranya oke juga. Sepatutnya sebetulnya kita ini boleh dikatakan nggak punya persoalan untuk ya paling tidak grup inilah. Yang di luar mungkin punya persoalan yang lebih akut tentang hanya untuk hidup segala macam, ternyata juga tidak mudah. Tapi sebetulnya oke gitu. Tapi dia punya kegundahan. Seperti kita punya kegundahan. Saya kira kok kalau kita jujur ya, nggak ada satupun kita yang di ruang ini tidak cemas untuk masa depan. Begitu kan? Ya. Nah, akhirnya Buddha ini mencari jawaban. Apa tuh artinya kegundahan ini loh? Ini kok selalu ada yang menggelitik semuanya. Akhirnya beliau memutuskan karena pada waktu itu di India memang ada institusi masyarakat yang memungkinkan orang-orang yang mencari jawaban seperti itu bisa. Lalu beliau menyimpulkan bahwa tidak mungkin jawaban itu ditemukan jika saya masih tetap ada di rumah tangga seperti ini. Jadi bukan karena beliau tahu ada yang dituju, ada ini apa, beliau ini unik. Waktu itu di India juga macam-macam kan, tapi pengertiannya salah satu pengertian di India yang agak mayoritas waktu itu adalah adanya suatu sumber keberadaan Brahma gitu yang dari situ terus pecah-pecah. Jadi tugas kita itu mencari dan kembali ke sana gitu untuk menghilangkan kegundahan ini. Intinya semuanya sama, mencari begini. Saya pengen cek dulu, kita seperti itu tuh ya. Ya, kita kurang lebih seperti itu. Bentuknya kegundahan seperti apa itu enggak? Nah, berapa tahun kemudian Buddha akhirnya memutuskan Siddhartha Gautama setelah belajar macam-macam, kita semua tahu, setelah melakukan bermacam-macam upaya, usaha, akhirnya beliau duduk di bawah pohon, betul-betul bertekad, saya nggak akan bangun dari pohon ini sebelum saya tahu jawabannya itu. Dan waktu itu akhirnya beliau tahu. Nah ini yang dengan tahu ini ya, bahasa Sanskertanya both, tahu, melek. Atau bahasa Indonesianya saat itu beliau ngeh. Kurang gagah ya istilahnya. Tapi beliau ngeh. Jadi Buddha itu urusannya ngeh tadi.
Jadi dengan beliau tahu, oh begini tuh. Hampir shaken gitu. Beliau mungkin ya ada dikatakan ya di sana. Beliau sampai nggak bisa, oh yang saya temukan ini sangat tenang, sangat ayem. Ayem itu saya gunakan tidak dengan kata bahagia ya, karena mungkin bahagia kita masih konotasinya dipenuhi keinginan-keinginan gitu. Tapi ini rasanya beliau menggunakan kata ini ayem sekali. Dan semuanya beliau menggunakan perumpamaan nih, seperti meminum amrita. Dan mendapatkan suatu mungkin waktu itu. Jadi yang beliau temukan itu, tidak ada lagi kegunaan, atau meskipun kegunaan itu munculnya hanya kadang-kadang, tapi dasar dari kegunaan beliau bisa merasa gitu, it's all gone. Dan terus beliau juga tahu mengapa sampai di tahap seperti itu, karena yang dulu-dulunya bukan berarti hilang ya, pengalamannya semua ada di sana. Itu hanya yang lewat. Ini ada, itu ada, ini ada, itu ada. Itu yang dilihat beliau. Enggak ada yang benar-benar terjadi gitu. Makanya beliau menyimpulkan keberadaan waktu itu dengan dua istilah ya. Satu istilah itu Patisotagami. Patisotagami ini artinya melawan arus. Perlawanan dengan yang beliau biasa rasakan. Beliau lihat bahwa, ternyata, nah ini loh, yang ayem ini luar biasa ayemnya. Ini betul-betul beliau belum pernah merasakan kebahagiaan seperti itu, di mana tidak lagi ada ripple, ada apa, just betul-betul merasa seperti itu. Dan saat itu beliau juga tahu bahwa semuanya ini seperti apa gitu. Yang pertama, makanya ini beliau mengatakan Patisotagami, ini berlawanan arus dengan pemikiran yang biasa. Yang kedua, beliau itu terus menyebutkan bahwa semua ternyata yang beliau alami sampai saat itu beliau sebut dengan Pratityasamupado, atau saling bergantungan. Jadi pada saat itu beliau tahu persis bahwa yang ada, ini semua yang ada, yang beliau alami semua, itu saling bergantungan. Berarti tidak ada apa-apa yang dari situnya, enggak ada. Bahkan tidak ada yang namanya Siddhartha Gautama ini. Beliau tahu persis cerita mengenai Siddhartha Gautama itu seperti apa. Dulunya seperti apa, lahirnya seperti apa. Bahkan beliau bisa mundur lama sekali ceritanya. Tapi bukan karena lalu itu suatu keahlian khusus, tapi sesuatu yang beliau ngeh waktu itu. Jadi keberadaan itu sebetulnya hanya ini ada, itu ada, ini ada, itu ada, lewat sebetulnya tanpa jejak sama sekali. Pada saat itu tilasan-tilasan semuanya kelihatan sebagai tilasan, tapi tidak ada imprint yang membuat dia, seperti kalau saya, misalnya kalau Acai mikir gitu, yang namanya Acai itu masih papa saya siapa, teman saya siapa, tadi makan apa, itu nggak ada. Yang ada gini, bilang nggak ada itu artinya tidak exist seperti itu. Tapi betul-betul ada gini. Nah,
Yang luar biasa dengan dua kata ini, lalu beliau oke. Jadi pertamanya beliau tahu, dan kedua beliau itu merasakan kebahagiaan, keayaman yang belum pernah beliau rasakan. Dan yang beliau bisa lihat adalah keterikatan, ketergantungan semuanya. Lalu beliau bilang, apa ini toh? Lalu beliau jawab sendiri, ini loh, keberadaan itu sebetulnya seperti ini. Dengan sendirinya, apa yang beliau cari, yaitu mengatasi kegundahan segala macam, terjawab semua. Sebab dengan keadaan seperti itu, yang beliau takutkan kegundahan itu hanya satu grup dengan tadi, jadi Salim, jadi Liang, jadi Salim. Dan itu sama sekali terjadi, tapi hanya dalam bentuk apa yang namanya Pratitya Samupatti tadi. Lalu beliau ajarkan. Ceritanya kalian tahu. Beliau agak jual mahal sedikit kan. Harus diminta gitu kan. Diminta pun harus bosnya sendiri yang datang. Brahma datang, minta untuk diajarkan. Beliau itu pasti tahu lah sebetulnya, cuma di dalam hati beliau mengatakan, ini saya tahu nih, tapi begitu sederhananya sebetulnya, ini kalau saya beritahu orang juga percuma. Orang mesti nggak akan begitu percaya gitu kan. Nah, karena begitu sederhananya sebetulnya, itu loh yang beliau pikirkan. Jadi beliau menggunakan kata-kata, mungkin kok nggak ada gunanya kan. Nggak tahu kalau Hokiannya apa ya, cuma seperti itu ekspresinya. Ini kok kelihatannya apa, bocah atau apa gitu. Nggak ada gunanya lah, ngajari, mereka nggak akan bisa ngerti gitu. Bukan karena kita bodoh loh. Karena begitu sederhananya sebetulnya, sampainya di sini. Yang beliau lupa, bukan lupa ya, yang beliau tidak dikatakan itu, meskipun sederhananya seperti itu, beliau itu tahunan loh untuk dapat ini. Beliau ini carinya luar biasa sukarnya. Ya lewat, ingin jadi pertapa, ingin belajar sampai mencapai alam yang dengan atau tanpa kesadaran, sampai tinggi pulang pun. Ini tentunya kita, lalu beliau itu ngomong oke. Setelah diminta beliau setuju, beliau lalu mulai mengajar. Tujuan beliau satu nih, supaya kita bisa seperti yang dialami beliau di bawah pohon ini, yaitu ngeh. Sebab dengan kita ngeh, implikasinya luar biasa. Yang jelas, kita bisa tahu apa yang sebenarnya terjadi, apa yang sebenarnya ada. Dengan ngeh, kita tahu betapa enaknya, betapa bahagianya, betapa ayemnya keberadaan seperti itu. Dan dengan ngeh, bahwa semuanya ini hanya sangkut pautan begini, makanya harusnya kalau kalian, if only you know this, seandainya kita tahu bahwa yang ada hanya sangkut seperti ini, harusnya kamu bisa ngeh. Harusnya bisa gini. So three things, right? 3 hal. Beliau tahu yang ada seperti apa, dan betapa perasaan yang digunakan, yang dirasakan waktu itu adalah perasaan yang begitu bahagia, yang ayem, yang semuanya terpenuhi karena tidak ada lagi permintaan. Terus yang ketiga ini, beliau merasakan
keterikatan, ketergantungan, kesaling tergantungan semuanya, sehingga beliau itu mengatakan, seandainya kalian tahu, tapi lalu beliau meralat. Waktu ngomong seandainya itu, beliau mengatakan, ini percuma saya mengajar mereka, mereka tidak akan bisa ngerti. Tapi lalu disusul dengan, setelah beliau sadar diminta oleh Brahma, beliau mengatakan, oke. Ternyata seperti bunga teratai, ada yang masih terpendam dalam lumpur, ada yang sudah mengambang di air, tapi ada yang sudah siap hanya dengan sinar matahari akan mekar. Beliau ngomongin kita ini. Oke, diam. Saya akan pancarkan sinar sehingga karena nature itu apa ya? Sifat alami, beliau menggunakan bunga teratai ini akan mekar. Cuman harus ada penunjangnya gitu. Nah, makanya ini yang kemudian nanti dikatakan oleh di tas saya ada buku kecil ya bahasa Indonesia. Saya minta pinjam. Ya, yang bisa Indonesia. Thank you. Oh ya, ini aja dah. Semalam Fani dan dia ngatur Twina massage saya. Begitu sampai sebenarnya saya sampai. Makanya sekarang pagi ini jauh lebih fresh. It is good. Setelah kembali lagi ya ceritanya mengenai yang dialami oleh Siddhartha ini. Lalu beliau betul-betul melek, makanya orang yang melek ini disebut Buddha. Dari kata bod, tergugah, ini yang tergugah jadi Buddha. Penggugahan disebut Bodhi. Ya, jadi artinya sebetulnya simple, luar biasa. Kata Bodhi dari Bodhi itu artinya penggugahan. Orangnya yang tergugah disebut Buddha. Ya, jadi lalu tapi yang jelas beliau bukan Buddhis, belum ada. Jadi non Buddhis. Nah, sesudah itu beliau, jadi sekali lagi ada dua aspek. Beliau confident, percaya bahwa semua makhluk ini bisa seperti beliau. Nomor satu. Artinya beliau yakin, menggunakan istilah Buddhis sekarang, seperti kita ini, let's call it samsara. Right? Tapi pada waktu itu beliau yakin bahwa berarti semua orang ini, semua makhluk itu punya kesempatan dan kemampuan untuk keluar dari samsara. Mengapa kok kira-kira beliau mengatakan begitu? Karena beliau sendiri sudah mengalami ada penangkalnya. Sebab-sebab kita tertangkap di samsara ini. Ada sebabnya. Yaitu beliau tahu persis karena beliau mengalami sendiri kan. Makanya beliau tahu samsara ini bisa diatasi karena I know. Ini loh tradisi, ini yang pertama ya. Jadi kemungkinan untuk keluar dari samsara penangkalnya ini. Terus yang kedua, yang lebih-lebih lagi, yang lebih mendasar, bahwa kita semua ini tidak punya sesuatu yang fix, yang sudah dari sananya
seperti Salim ini, sehingga kalau kita punya seperti itu, kita nggak mungkin bisa berubah. Kita nggak mungkin bisa sampai yang Siddhartha itu, kalau betul-betul Siddhartha fix seperti itu, nggak bisa menjadi Buddha gitu ya. Makanya ini yang akan ditekankan terus-menerus. Dua hal ini. Bahwa kita semua ini, apapun yang kita alami, ini tidak ada yang fix. Ini hanya bentuk pengalaman yang datang, pergi, datang, pergi, datang, pergi. Termasuk yang jadi Salim ini. Ini sukar diterima karena dalam kehidupan sehari-hari, kita butuh jadi sosok kita. Misalnya masuk hotel pun kamu harus bilang namamu siapa, kita hubungan dia, kita butuh di sini. Nah, dari sini lalu pelan-pelan Buddha menerangkan basic principle. Tapi karena pada dasarnya kita semua ini at that level, ya di level seperti itu sama dengan Buddha. Yaitu kebisaan untuk tahu apa yang ada, kita tahu punya kebisaan, kemungkinan untuk merasa begitu ayem, bahagia, dan kemungkinan untuk bisa tahu ketergantungan, semuanya tergantungan ini terusannya dari mengetahui perasaan seperti itu adalah keyakinan beliau bahwa kita semua akan bisa mencapai di sini. Ini nantinya yang disebut Maha Karuna, right? Yaitu karuna, welas asih yang tidak ditujukan ke siapapun, tapi beliau yakin bahwa kita semua bisa. Poin ini sering dilupakan nih. Nah makanya tugasnya juga nggak begitu mudah loh. Berarti kita harus betul-betul bisa lihat tahu. Pertamanya, makanya banyak sekali usaha-usaha kita dalam dunia ini, termasuk yang disebut spiritual, itu selalu mencoba merasa bagaimana ya caranya hidup di dunia ini, tapi juga mempunyai arti, mempunyai manfaat. Sebetulnya kita semua dalam ini, sejak kita lahir ya, tentunya sebagai bayi hanya untuk survive, untuk hidup. Kemudian tambah dewasa, kita punya kebutuhan yang lain, terus kita usahakan, kita selalu berusaha begini. Tapi dengan keyakinan, by the way, bahwa itu yang akan memberi manfaat buat kita, right? Kalau dari bayi, manfaat yang paling baik mencari air susu ibu gitu misalnya. Jadi hidup kita ini ya selalu mencari manfaat untuk hidup tentunya, karena untuk mendukung kehidupan ini. It's fair. Dengan itu kadang-kadang kita harus menipu, kita harus merugikan yang lain, membunuh yang lain. Apapun yang kita butuhkan karena kita butuh untuk survive, dan nggak cuma untuk survive, kita tahu ada kebutuhan untuk senang. Karena sebetulnya, karena secara intuitif, makanya Buddha itu waktu Buddha bilang, oh kok seperti ini ya? Karena beliau familiar sekali dengan 3 hal tadi, right? 1, kamu tahu. Sebab selama hidup beliau merasa beliau tahu, seperti kita lah. Yang kedua, beliau itu senangnya luar biasa. Selama hidupnya beliau tahu ada senangan semacam itu. Dapat istri yang cantik, temannya banyak, dipuji, segala macam. Beliau tahu nih, seperti kita juga. Kita tahu bahwa ada yang akan menyenangkan, yang membuat kita happy. Makanan yang berlimpah. Saya baru dapat kabar katanya makanannya luar biasa di sini. Kabarnya cepat sekali loh kalau urusan makanan. Padahal saya dikucilkan di sana, Mak.
Jadi kita secara pribadi, kita mesti tahu, yang kita cari ini kebahagiaan, right? Intuitively you know. Seperti Buddha sebelum dan sesudah tahu juga. Dan juga yang ketiga, yaitu bahwa semuanya itu pratitya samupado. Semuanya itu saling bergantungan. Jadi semuanya itu merasa gini, tapi salah ngerti. Artinya tapi salah ngerti pun waktu itu beliau mengatakan, ya ini kita pun punya itu loh. Dasar kita itu seperti itu. Nggak ada yang dari satu pun di sini yang tidak bersedia membantu orang lain yang kita rasa mereka lagi susah. Ya, benar kan ya? Karena kamu merasa kamu bisa bantu nih. Nggak ada satupun di antara kalian yang nggak seperti itu. Ini buktinya ya. Misalnya tadi malam itu rupa-rupanya menurut Fani Liang itu memanifestasikan kesabaran yang luar biasa. Drive dari sini itu pelan-pelan. Kata Fani biasanya dia tidak sesabar itu. Ternyata dari kota sampai sini hanya sekali. Hanya sekali. Hal-hal semacam itu, ya ini kita mulai tahu bahwa ini ada satu posisi di mana gini. Tapi misalnya ya, yang waktu itu kebetulan nggak hujan gitu. Saya bayangkan misalnya semalam hujan lebat, penuh terus misalnya ada anak muda di motor gitu ya, yang kena lubang di jalan jatuh. Kira-kira kamu berhenti nggak sih, Liang? Bantu dia. Berhenti? Belum tentu. Apalagi naik Mercedes-Benz. Iya kan? Ya, loh, itu normal kok, Liang. Bukan kamu orang jahat. Tapi kalau setelah lewat, kamu lihat ternyata bukan anak muda ini, orang tua gitu misalnya. Ya maksudnya. Tapi ya belum tentu berhenti juga. Kamu tetap belajar. Tapi kamu akan terus mikir nih. Right? Nih seandainya nih, hujan lebat, kamu lewat, anak muda, ternyata orang tua, kamu berhenti, kamu bantu orang tuanya gitu. Right? Besoknya kamu ingat nggak? Mungkin sehari ingat masih. Seminggu kamu udah lupa. Karena itu yang natural. Itu yang sudah natural dikerjakan oleh manusia saling bantu-membantu. Tapi kalau kamu tidak berhenti, ingatnya berapa lama, Liang? Lama. Karena itu berlawanan dengan hati. Ini urusan di dalam hati karena you know this. Kamu tahu di dalam hatimu. Kamu tahu di mana kamu mementingkan dirimu lebih dari yang lain. Kamu tahu nih. Itu berlawanan ternyata dengan nanti yang akan kita temukan. Jadi sila, apa itu semuanya hanya nanti akan menjurus kembali ke tiga hal tadi. Mencapai ke sana. Gitu. Ini loh yang dituju. Makanya lalu Buddha itu yakin, seyakin-yakinnya. Makanya beliau mengajar, cuman ya waktu itu nggak ada internet, nggak ada apa ya, jadi beliau harus offline, ngajarnya harus offline, beliau harus pergi ke tempat.
Dan bentuk sutra itu hampir semuanya bentuknya tanya jawab. Hampir semuanya. Ada kadang-kadang kalau beliau lihat para biku itu daripada ngatuk terus diberitahu. Oh, saya beritahu ya, kamu tahu apa yang ada. Biku-biku lalu bangun kan, biku yang bangun mulai dengarkan gitu. Lalu yang ada ini. Sutra semacam itu ada sebagian. Di mana beliau memutuskan untuk mengambil suatu topik, ngajar begini. Nah, tapi biasanya beliau kemana, dan itu audiensnya macam-macam. Tapi semuanya, hampir semuanya di sepanjang Sungai Gangga waktu itu. Ya mulai dari Magadha ke Varanasi, beliau tidak menyebar kemana-mana. Jadi beliau itu tidak pernah ingin membentuk yayasan Buddha Dharma. Beliau itu hanya kemana-mana yang mau ikut ya silahkan, ya dan tapi waktu itu grupnya beliau ini yang disebut Sakyamuni Sangha, ini bukan Sakya Sangha ini agak lain dengan yang grup-grup lain, dan ini oke. Beliau tidak mengatakan kita lebih baik atau apa, ini beliau punya cara sendiri. Tapi di India waktu itu ini banyak sekali grup-grup semacam itu ya. Ada yang bergrup, ada yang sendiri-sendiri. Ada yang warna biru, semuanya diwarnai biru. Ada yang kotoran sapi di kepalanya, terus ram gitu. Macam-macam, tujuannya sama sebetulnya. Ingin menemukan jawaban tadi. Caranya sama. Tapi Siddhartha ini, Buddha ini luar biasa sebagai organisator. Beliau tahu bahwa kecuali ini di organisasi, ini nanti model seperti yang ada waktu itu di India ini tidak akan cocok menurut beliau ya untuk kembali menemukan yang ada apa. Kalau ada yang kepercayaan kembali ke Brahma gitu, asal tahu ritualnya ya, asal tahu ritualnya mestinya akan sampai. Tapi dalam hal ini beliau tahu persis bahwa tujuannya itu menemukan yang sudah ada di dalam diri kita sendiri. Coba bayangkan. Ini caranya gimana nih ngajarnya? Kamu nggak cari yang di luar, yang dicari di dalam nih. Ya, yang sudah ada. Lalu beliau kan ngomong, oke. Pertamanya, siapa yang mau? Semua bilang mau. Ya, kalau sini kan ngisi formulir segala macam. Ya, terus kamu kasih gitu. Waktu itu bilang, oke. Sekarang kamu pakai seragam. Jadi tahu grup ini semua berkomitmen grup ini untuk menemukan yang ada apa, supaya yang ketiga tadi adalah maha karuna, right? Supaya kita bisa berguna buat yang lain, supaya yang lain ini bisa menemukan gini, sehingga nantinya yang kedua tadi happy, ya. Caranya gimana? Yang pertama tadi tahu. It's always three things. Kalau kita lihat ajaran Buddha, apapun tujuannya akan ke situ, akan kembali ke sini. You follow, ya. So far, oke. Silakan loh. Kalau kalian nggak jelas atau mau ngomong, saya malah lebih senang sebetulnya. Jadi mungkin ini juga Erna nggak, oke. Jadi gini, mungkin kalian tidak pernah dengar semacam ini ya diomongkan. Saya ini cuma bisanya pakai bahasa desa gini, bahasa desa. Jadi saya akan terangkan sesederhana mungkin, right? Tapi mungkin bisa kamu cek. Ini
benar-benar seperti itu. Jadi pertamanya tadi saya katakan, kalian pakai seragam dah untuk gini, supaya lain-lain dengan mereka. Di India, ini udaranya luar biasa kalau kalian yang pernah ke India. Ya, itu di tengah-tengah musim panas. Mungkin kalian nggak bisa bayangkan ya, kalau kamu napas, udara yang masuk di sini ini panas udaranya. Seperti hair dryer. Gitu. Luar biasa loh kalau panasnya di India. Gitu. Nah, sesudah panas terik top, hujan datang. Kalau hujan di India ini, kamu pakai tangan begini itu hanya kelihatan sedikit tangannya. Begitu lebatnya, kamu nggak bisa. Luar biasa sekali. Di Indonesia memang hujan, tapi saya belum pernah lihat hujan seperti itu kan. Kecuali di India. Oh, di Queensland juga seperti itu. Cuman di India itu luar biasa sekali. Betul-betul. Saya coba kok lihat tangan sendiri gini ya. Itu hampir nggak kelihatan. Airnya begitu lebatnya. Dan juga di kepala ini seperti dipijat gitu. Bukan pakai air. Luar biasa sekali. Nah, jadi panas sekali, terus hujan kalau turun sekaligus. Dan ini biasanya berapa hari, kadang-kadang minggu, malah biasanya hampir selalu di daerah-daerah tertentu menjadi banjir besar. Nah itu kalau sudah hujan begitu, di India ini nggak bisa dilewati. Jalan-jalan semua jadi berlepotan juga. Makanya para pencari itu yang ram begini, kalau musim itu beliau cari perlindungan. Pergi ke tempat-tempat ya enggak lagi jalan-jalan karena enggak mungkin hujannya begini. Ini yang disebut fasa. Karena kamu nggak bisa jalan-jalan. Karena betul-betul kemana-mana gitu. Nah, kalau yang dekat kota disebut arama. Right. Dan terus Buddha juga bikin aturan nih. Kita bikin kesempatan nih, kalau bagi fasa. Daripada kamu berlindung kemana-mana segini, kita bikin sekarang. Diberi batasan, diberi semuanya tinggal di situ. Selama fasa ini, selama musim hujan ini. Masuk akal kan ya? Praktis. Nah di sana mereka mulai salah satu aktivitas waktu itu nggak banyak tukang jahit, seragam harus bikin sendiri kan. Sebelum itu mereka kumpulkan di tempat-tempat pembakaran mayat dan sebagainya, kain kafan sebetulnya. Dikumpulkan yang kotor, yang terbakar, guntingi kecil-kecil, sambil daripada gosip, para biku-biku ini disuruh belajar jahit gitu. Ini bikin jubah. Makanya jubah itu sambung-sambungan. Enggak seperti sekarang beli floret, potong-potong jahit lagi gitu. Ini kan enggak masuk akal. Ini sejarahnya. Nah, sambil jahit, sambil gini, sambil diskusi, sambil belajar, sambil ajaran Buddha. Yang ini waktu itu kamu gantian. Ini kamu yang percaya, kamu menerangkan seperti ini. Jadi tradisinya itu selalu punya komunitas. Karena di antara komunitas inilah kamu berkesempatan mendiskusikan apa yang kamu ketahui, apa yang kamu dan orang-orangnya semuanya mempunyai kira-kira tujuannya sama. Right? Dengan ajaran Buddha. Beliau itu rupa-rupanya sangat karismatik, Buddha ini. Orang kalau lihat begitu selalu tahu gitu bahwa mau ikut, dan seperti kita ketahui pengikut beliau itu luar biasa sekali kan.
Dan beliau juga tidak meninggalkan hanya orang cari. Dikatakan kalau weekend, beliau itu selalu diundang oleh orang-orang kota gitu. Dan beliau selalu diam. Kalau diam itu artinya mau. Nah, kalau kita ya, kalau dia mesti nggak ada yang tahu ya, mesti kasih hint sedikit gitu. Cuma waktu so beliau itu kalau jawab dengan diam itu berarti beliau mau. Nah, ini muridnya baik sekali dengan belajar begini. Nah, juga selama fasa, karena di luar nggak bisa keluar, hujan terus begitu, dan tidak cuma hujan. Kalau hujan berarti jalannya nggak bisa dilewati. Betul-betul. Kalau kalian misalnya ke Gujarat gitu ya, lihat gitu. Waktu itu kalau musim hujan, nggak ada mobil bisa lewatnya kota-kota kecil. Kalau sekarang ya karena jalannya aspal, oke gitu. So itu loh permulaan fasa, right? Jadi fasa ini terus digunakan untuk belajar dan untuk aktivitas, misalnya dengan mempersiapkan hal-hal semacam ini. Mengapa bukannya Buddha itu mengatakan ini? Karena ini tantangan nih yang akan beliau ajarkan, yaitu menemukan hakiki dari diri kita sendiri. Ke dalam nih carinya. Ini lebih susah daripada keluar. Kalau keluar, kamu masih bisa bikin cerita. Kamu masih bikin story, kamu bikin target gitu. Tapi kalau targetnya in your mind, nah kita semua udah pernah ngalamin nih, betapa sukarnya kamu ingin benar-benar tahu sebetulnya apa tuh yang terjadi. Yang kemarin misalnya saya cerita itu, ya orang yang ketabrak troli shopping troli di belakang, marah langsung balik ke belakang. Setelah tahu bahwa tidak ada orangnya, kemarahannya hilang. Hanya troli yang ngelinding menabrak dia. Berarti dia marahnya tidak karena ditabrak, tapi menganggap ada orang yang menabrak. Ternyata yang ditabrak troli ini bukan sebabnya, tapi sebab begitu dia tahu, dia merasa tersipu-sipu sendiri, marahnya hilang. Dia malah enggak lagi terabrak. Jadi ini loh, tahu ya maksud saya, perbedaannya mungkin sedikit nih, tapi di hidup kita ini sering sekali begitu. Kita mengalami sesuatu, lalu kita dengan cepatnya kita menganggap ini pasti seperti itu. Lalu kita beresponsif, tapi belum tentu loh seperti itu. Bahkan, nah di sini nih, bahkan yang ada, itu kita menghiraukan dari sononya. Orangnya yang sana itu mikirnya seperti apa sih? Itu tidak kita perhitungkan. Yang perhitungkan akibatnya ke kita sendiri. Karena yang namanya Marina, yang namanya Salim ini butuh jadi ini untuk melindungi gini kan, makanya kamu develop jurus-jurus ini. Nah, kamu bayangkan selama bertahun hidup ini, ya, di mana kita punya kebiasaan to defend ourselves, right? Menjadikan Erina, menjadikan Fani, menjadi yang kokoh punya tokoh seperti ini, yang harus seperti ini bentuknya, penampilannya harus seperti ini dan sebagainya. Sekarang diminta untuk melihat secara jeli, ini bahasa Indonesianya kewaskitaan, waskita itu melihat secara jeli. Saya kata ini nanti saya akan gunakan sebagai pengganti prajna daripada bahasa Indonesianya kebijaksanaan. Karena kebijaksanaan ini terjemahan dari bahasa Inggris wisdom. Nah, wisdom itu sebetulnya prajna ini, yaitu tahu, melek, bisa lihat secara tajam. Right. Ini hanya istilah. Kita agree dulu gitu ya bahwa ini kewaskitaan. Nah, yang dibutuhkan itu kan ya kewaskitaan, cara kita bisa melihat
yang sebenarnya ada. Ini yang dibutuhkan oleh Buddha. Jadi apa ya? Bentuknya pengetahuan, right? Bentuknya pengetahuan. Tahu dan lihat secara tajam. Tapi juga butuh upaya. Kamu harus berusaha untuk bisa tahu seperti itu. Misalnya orang itu yang ditabrak troli ya, usaha dia hanya dengan lihat belakang itu. Setelah tahu tidak ada orangnya, kemarahannya hilang gitu. Tapi itu tidak semuanya segampang ini gitu. Jadi selalu dua hal ini nih. Pertama, kamu harus punya ketajaman, bisa punya wisdom untuk tahu. Tapi kamu harus juga punya usaha untuk menganalisa lah paling tidak. Tapi harus punya usaha. Dua hal ini nanti sampai sekarang harus kita yakini, kita hakikatkan karena ini Buddha menerangkan kamu butuh dua hal ini loh. Temanya. Cara kamu nanti untuk bisa menemukan itu dua. Prajna dan upaya. Ini dua hal ini. Selalu bentuknya seperti ini. Nah ternyata ini luar biasa pandainya. Ini luar biasa pandainya. Dalam manajemen, ya teknik manajemen kalau kita sekolah di sekolah tinggi manajemen segala macam ini selalu ternyata tekniknya hampir sama. Tapi juga beda. Tapi dari teknik Buddha Dharma ini mengapa kok butuh dua ini? Menjawab kecemasan kita ini di sehari-hari. Sekarang saya terjemahkan pakai bahasa yang lebih gampang. Apakah bukan pertanyaan dalam hati kita tentang bagaimana sih sebetulnya apa yang harus kita lakukan berikutnya dan bagaimana melakukannya? Saya jabarkan ya. Dalam kehidupan sehari-hari, ini yang kita khawatirkan kan tahu apa yang harus kita lakukan berikutnya dan bagaimana melakukannya. Kira-kira begitu atau tidak, Su? Ya kan? Apapun, mulai entah mengatur retreat ini, apalagi mengenai hidup kita. Kita kan pengen tahu apa tuh yang harus kita lakukan. Kemudian harus tahu caranya melakukannya. Baik dari yang muda sampai yang sangat tua. Ini pertanyaan seperti itu. Selalu dua pertanyaan nih. Ini yang menimbulkan kegundahan. Ini yang menimbulkan kecemasan. Karena kamu nggak mungkin tahu. Tapi kamu anggap tahu. Makanya caranya menanggulangi itu, kita mengumpulkan uang. Kita mengumpulkan apa, supaya safe depannya. Karena untuk tahu ke depannya mau apa, dan caranya seperti apa, yang paling tidak kita bikin safe dulu. Kalau sebisa-bisanya seperti apa. Makanya kita sekolah, kita cari koneksi, kita bahkan kebanyakan orang-orang itu akan menggantungkan anak, cucunya, ya saudaranya. Seperti semalam Pak Hendra ngomong, si ibu itu smart, bahwa dia tidak bisa menggantungkan hanya rumahnya, udah kasih ke anaknya semua. Itu bodoh, gini-gini. Ya, dari segi security mungkin kelihatan bodoh. Tapi dari segi dalam batin, beliau mestinya sudah memutuskan, I do not need this. Saya nggak butuh udah ini, silahkan. Tapi juga bodoh loh dalam arti kata. Karena penderitaan yang nantinya disebabkan oleh hal itu juga sebetulnya perlu dipertimbangkan. Nah, makanya persoalannya ini tuh kan. Apa yang harus kamu lakukan dan bagaimana kamu melakukannya. Right? Kita ini. Do we agree? Ya. Jadi hidup ini persoalannya, kalau kita selalu bisa jawab apa yang harus kita lakukan dan bagaimana kita melakukannya, hidup ini akan jauh lebih mudah. Tapi kita kan nggak mungkin
menjawab itu kan, setiap saat. Karena kedepannya ini permutasinya luar biasa. You cannot possibly work out. Sebisa-bisanya kamu bikin skenario untuk bisa jawab. Tapi untuk bisa tahu, mengapa kok tadi saya mengatakan Buddha ini brilliant waktu memberi penjabaran seperti ini. Ternyata apa yang harus kita lakukan itu butuh prajna. Bagaimana melakukannya butuh upaya. Jadi kata-kata prajna, upaya segala macam ini bukan agama, bukan tradisi. It's very practical dari segi kehidupan ini. Ini loh, makanya ajaran Buddha ini selalu prajna, upaya, prajna, upaya. Kewaskitaan dan upaya, usaha. Jadi ini kabar baik. Artinya dalam kita nanti mempelajari ajaran Buddha, ini tidak asing. Pertanyaannya sebetulnya tidak asing. Karena pertanyaan itu sebenarnya pertanyaan yang ada dalam hati kita. Nanti yang pelan-pelan kita akan pelajari, yang akhirnya menemukan, itu nggak asing. Misalnya buat seperti suhu-suhu di sini ya, yang punya karma untuk jadi suhu. Terus kita-kita yang berumah tangga, ini juga tidak mungkin kita bisa mengatakan yang mana yang lebih gampang. Jadi sangga member atau tetap di berumah tangga. Juga tidak bisa mengatakan yang mana gini. Tapi kita masing-masing punya kecenderungan dan punya kesempatan yang lain. Kesempatan untuk jadi sangga ini langka sekali. Harus punya gini. Jadi, tapi juga tidak berarti mudah loh. Saya kira kok para sangga pun kalian akan mempunyai tantangan-tantangan tersendiri yang beda dengan kita-kita berumah tangga ini yang ada. Tapi makanya salah satu yang paling sukar buat para sangga itu merasa kalian lebih tinggi, lebih pintar, lebih bisa mengatakan, nyatanya tidak seperti itu. Nyatanya yang ada di dalam kalian itu punya suatu kondisi yang luar biasa yang mendukungnya. Ya. Kita tantangannya kelihatannya juga. Tapi ada gampangnya, ada susahnya. So it's okay. Dimanapun kita berada, ini loh Buddha yang message. Makanya Buddha itu selalu yang diterangkan dulunya. Kalau Buddha yang menerangkan itu para sangga dan orang awam. Sampai parinirwana. Murid beliau paling senior itu dari kasta Brahmana. Kasyapa. Kasta Brahmana itu paling seneng ngatur. Karena hidupnya selalu penuh aturan. Dari kecil sudah dibiasakan aturan-aturan seperti itu. Para Brahmana ini hanya mereka yang mempunyai right is hak, mereka yang punya hak untuk melafalkan Veda. Jadi mereka menghafalkan sejak kecil tanpa ngerti artinya. Jadi Veda itu sampai sekarang hafalannya itu masih bisa kamu trace karena dihafalkan, nggak ngerti artinya dan hanya para Brahmana gitu. Jadi aturan-aturannya itu luar biasa. Nah, waktu Kasyapa, waktu sehabis Buddha parinirwana, yang dekat dengan Buddha menjelang ajalnya itu Bhante Ananda. Kasyapa tanya ke Bhante Ananda, pesannya apa sih? Dan terus ceritakan gitu kan. Terus kalau
yang nanti teruskan ini siapa? Gimana anunya? Apa kita harus merubah anggaran dasar dari gini? Saya yang nggak tanya, lu kok nggak tanya gimana sih kamu ini? Dikasih apa ini marah-marah terus kan, diomelin. Karena lu kamu kok nggak tanya ini, nggak ada, cara pandangnya beda gitu. Ananda sampai di dalam hati ngomong, enaknya sendiri. Kamu coba kalau kamu di sana, kamu juga, saya apa dikira saya nggak sedih, gitu kan? Oh, kamu suruh ingat tanya-tanya. Jadi saya kira ini lah para arat sambil nunggu gini kan, Anandanya grogi juga kan, apa semakin ditanya gitu kan, apa. Tapi intinya lalu mulai dari saat itu, unfortunately atau fortunately, mereka itu mengorganisasi diri mereka menjadi bermacam-macam, terus didiskusikan, terus ada yang tidak setuju dengan sendirinya ya, karena banyak orang. Dan mereka hubungannya, hierarkinya ini kan orang-orang terus bos gitu kan, Buddha gitu kan. Nggak ada middle managementnya, nggak ada gitu kan. apa straight gitu. Makanya semua merasa punya hak, semuanya berusaha, tapi sebenarnya tidak. Karena itu Buddha selalu menekankan bahwa kamu masing-masing sendiri adalah master dari dirimu sendiri. Kamu nggak usah tergantung dari siapa-siapa. Makanya waktu Anda tanya, apakah Dewa Data untuk ini, Dewa Data gini-gini. Buddha lalu ngomong, no. Nanti selama Dharma ada, saya akan ada di situ. Selama ajaran di situ. Dan jadilah kamu adalah master dirimu sendiri. Jadikanlah Dharma itu sebagai pulau pijakanmu, karena itu yang nanti kamu bisa andalkan. Tidak organisasinya nanti membentuk, nggak seperti sekarang ya, apa ada gubernurnya, ada apanya, organisasi Buddhis mesti ada apa ngatur di daerah ini pemimpinnya siapa, nanti pemimpin siapa. Dan kalau yang datang ini harus disambut, kalau hanya yang biasa-biasa sambutnya hai, yang agak tinggi kasih bunga, yang paling tinggi bawa apa hiu gitu yang 2 kilo gitu. Saya kira kok dulu nggak ada semacam ini. Pokoknya yang paling pentingnya, kita ini tiap hari selalu bersyukur ke Buddha, itu seperti itu. Bahwa beliau ngajarin gini, tidak ada hiu sebesar apapun yang patut kita pakai dibanding dengan komitmen kita untuk menjalankan ajaran beliau. Karena ini loh, berarti menghargai beliau-beliau yang sampai sekarang meneruskan ajarannya sehingga kita bisa belajar. Hanya komitmen kita bahwa kita akan mencapai itu seberapa bisa dengan harus tetap hidup di Medan, di Jakarta, di manapun. Komitmen kita ini loh yang pantas kita berikan untuk menghargai, karena ajaran-ajaran yang begitu luar biasanya ini akhirnya akan membuat kita ngeh tadi.